100 embrio dari Putri Gandhari yang akan memberkati keluarga kerajaan semuanya telah kuletakkan dalam 100 wadah besar. Mereka semua berada dalam keadaan yang benar-benar terawat dengan baik. Mereka juga diobati dengan banyak sekali ramuan unik yang ajaib. Saat waktunya tiba, di dalam wadah-wadah ini 100 anak Gandhari akan lahir. Dan Putri Gandhari, saat Dewa Siwa menganugerahkanmu dan memberikanmu keajaiban seperti ini, kau juga pasti ingin punya anak perempuan. Sang dewa juga telah menjawab keinginanmu yang tidak terucap itu. Seorang putri akan lahir dari wadah yang ke-101. Sains dan teknologi canggih modern dalam Mahabharata. Aku tidak punya anak, Paman. Istriku hanya melahirkan segumpal daging. Ironi macam apa ini? Karena kebutaanku, aku selalu dikasihani oleh orang lain. Dan sekarang, apa aku juga harus menerima penghinaan ini? Orang macam apa aku yang tidak bisa memberikan seorang anak pada istrinya? Jangan menghina Dewa Siwa dengan kata-kata seperti itu. Anugerah Dewa tidak pernah sia-sia. Karena sebenarnya dia bukan melahirkan gumpalan daging, tapi dia melahirkan sumber dari 100 bayi itu. Ke-100 putramu itu telah lahir dalam bentuk benih. Dan sekarang orang yang bisa menghidupkan mereka adalah putraku, Begawan biasa. Seorang saintis terkenal di dunia, yaitu Balkrisan Ganpatrao Matapurkar, adalah seorang peneliti medis India dan penyair multibahasa. Dia pertama kali mendefinisikan istilah regenerasi organ dan dianugerahi paten Amerika Serikat pada sel induk dewasa yang digunakan untuk regenerasi organ. Dia menyatakan ilmu cloning sudah terkenal dan dipraktikkan pada masa Mahabharata. Menurut Dr. Balkrisan Ganpatrao Matapurkar, Korawa adalah produk teknologi yang belum dikembangkan oleh ilmu pengetahuan modern. Dikatakannya, menurut uraian dalam Mahabharata, Korawa diciptakan dengan membelah satu embrio menjadi 100 bagian dan menumbuhkan setiap bagian dalam wadah yang terpisah. Apa yang sedang dilakukan sang Begawan, sang Kuni? Dia sudah menyiapkan sebuah gua bawah tanah yang mulia dan menamakannya Siti Garba. Begawan biasa telah berkata bahwa di dalam gua inilah anak-anak Gandhari akan tercipta. Begawan biasa bukan pembuat keajaiban, tapi dia akan menggunakan pengetahuannya. Dia adalah menantu dari Resi Jabal, seorang ahli di Atharwa Weda. Jadi percayalah padanya, karena dia pasti menepati janjinya. 100 embrio dari Putri Gandhari yang akan memberkati keluarga kerajaan semuanya telah kuletakkan dalam 100 wadah besar. Mereka semua berada dalam keadaan yang benar-benar terawat dengan baik. Mereka juga diobati dengan banyak sekali ramuan unik yang ajaib. Saat waktunya tiba, di dalam wadah-wadah ini 100 anak Gandhari akan lahir. Dan Putri Gandhari, saat Dewa Siwa menganugerahkanmu dan memberikanmu keajaiban seperti ini, kau juga pasti ingin punya anak perempuan. Sang dewa juga telah menjawab keinginanmu yang tidak terucap itu. Seorang putri akan lahir dari wadah yang ke-101. Dengan kata lain, mereka tidak hanya mengetahui tentang bayi tabung dan pembelahan embrio, tetapi juga memiliki teknologi untuk menumbuhkan janin di luar rahim manusia. Sebelum kita membahas lebih rinci bagaimana proses kelahiran Duryodhana dari sudut pandang para saintis dan ilmuwan dan teknologi canggih lainnya pada masa Mahabharata yang telah mengejutkan banyak para ilmuwan, kita kembali pada kisah Mahabharata, proses terjadinya kelahiran para Kurawa ini. Mana Putri Gandhari? Mana wanita yang telah membuatku merasa tidak beruntung? Yang mulia, Ratu sedang tidur. Dia sudah tidur dengan sangat sulitnya. Kalau begitu bangunkan dia. Dan bahkan dia juga bisa tidur dengan tenangnya. Gandhari! Gandhari! Kau 100
Kau telah menjanjikanku 100 orang putra Gandhari. Mana ke 100 anak itu? Mana pewaris tahtaku? Di mana dia, Gandhari? Anugerah macam apa yang diberikan dewa padamu? 100 orang putra yang akan mengalahkan banyak kerajaan? Atau 100 anak yang akan menjadi pelayan bagi yang lain? Mereka akan membawa aib seumur hidup, termasuk pada ayahnya yang akan dipermalukan seumur hidup. Kau benar-benar mendapatkan anugerah itu, atau itu hanya karanganmu saja? Anugerah dari Dewa Sankar tidak mungkin sia-sia. Aku tidak percaya dengan jawabanmu, Gandhari. Aku selalu saja mendapatkan kekecewaan darimu. Kau menghinaku dengan menutup matamu sendiri. Tapi aku tidak menikah lagi. Tapi aku sudah berusaha. Aku juga telah menghargai perasaanmu. Aku telah menjadikanmu ratuku. Tapi kau tidak memberiku seorang putra di waktu yang tepat, Gandhari. Aku telah menghormatimu lebih dari yang sebenarnya pantas untukmu. Ya, itu adalah salahku sendiri. Kalau kau punya saingan saat ini, kau pasti sudah melahirkan anakmu sekarang. Itu salahku sendiri. Dengan cara sepertimu yang tidak mau melahirkan bayi itu di waktu yang tepat, aku akan melakukan sesuatu akan menyakitimu dalam setiap langkah. Kelahiran Duryodhana berasal dari segumpal daging dingin yang dilahirkan Gandhari. Istri Drestarstra, Gandhari telah mengandung, tetapi persalinannya terjadi selama 2 tahun. Lelah dengan penantian putranya yang tak kunjung lahir, kesabaran Drestarstra pun menjadi habis. Kekecewaannya pada Gandhari menjadikannya pangeran yang tak berperasaan. Hatinya pun terus disiksa. Sukda, seorang abdi setia Gandhari, dijadikan pelampiasan kekecewaan Drestarstra pada Gandhari. Gandhari, tidak baik kalau kau menangis dalam keadaan seperti ini. Apalagi yang harus kulakukan, Kak, saat awan ketidakberuntungan terus menutupiku? Tidak, Gandhari. Tidak. Kau akan melahirkan anak sebagai anugerah yang diberikan oleh Dewa Siwa. Semakin lama pohon disinari oleh matahari, maka buahnya pun akan semakin manis. Tidak, Gandhari. Tidak. Kau tidak perlu mengkhawatirkan Yang Mulia. Dia memang tidak bisa mengendalikan kemarahannya itu. Tapi dia tidak akan berani untuk bersikap tidak adil padamu, Gandhari. Hanya kaulah yang akan memberikan dia 100 orang anak. Dan Yang Mulia pasti akan menyadari itu. Yang Mulia, Raja memerintahkan untuk pergi ke kamarnya sekarang juga. Tapi aku sudah bersumpah, aku tidak akan meninggalkan kuil ini sampai aku. Bukan Anda, Yang Mulia. Apa? Perintahnya ini adalah untuk kepala pelayan Anda. Untuk Sukda maksudnya? Iya, Yang Mulia. Sakit hati, kekecewaan, dan penistaan yang diterima Gandhari atas perlakuan Drestarstra pun membuatnya frustasi. Aku sudah menantikan kelahiranmu setiap waktu. Aku telah melewati begitu banyak puasa untuk kebahagiaanmu. Kau keluar sekarang juga atau jadilah penyebab kematianku. Keluar kau! Keluar kau! Keluar! Keluar! Akhirnya Gandhari pun melahirkan, namun bukan seorang anak, melainkan segumpal daging dingin yang dilahirkan oleh Gandhari. Putra, bukan seorang putra. Kau hanya melahirkan gumpalan daging. Resi Vyasa yang hadir di Hastinapura mengetahui kejadian malang tersebut. Ia menyarankan agar gumpalan itu dipotong menjadi 100 bagian dan dimasukkan ke dalam wadah. Sisanya dimasukkan ke dalam wadah yang lain. Dari 100 potong daging yang didoakan bersama, Duryodhana adalah anak pertama yang membuat hati Drestarstra penuh kebahagiaan. Reproduksi atau cloning manusia telah menjadi teka-teki dan misteri besar yang harus dipecahkan.
Tetapi dengan mengejutkan, itu sudah terjadi dan diimplementasikan dengan baik selama zaman Mahabharata. Menurut Balkrisan Ganpatrao Matapurkar, Korawa adalah produk teknologi yang bahkan ilmu pengetahuan modern belum mengembangkan.